Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadha ila yawmin naqdah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari pertama bulan Ramadan, kita semuanya mendapatkan nikmat sehat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat sehat itu, maka kita bisa menjalani shaum Ramadan di hari pertama ini. Mudah-mudahan shaum Ramadan kita hari pertama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang saya hormati dan yang saya muliakan, dalam sebuah hadis qudsi dijelaskan kullu hasanatin bi asri amsalha ila 700 dhifin illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap kebaikan kata Allah itu pahalanya oleh Allah dibalas 10 sampai 700 kali kelipatan. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu, maka sesungguhnya puasa kata Allah li untuk, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Begitu besar pahala orang yang berpuasa. Tetapi Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semuanya, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa kata Rasulullah, tapi di puasanya itu tidak ada apa-apanya, tidak bernilai ibadah, tetapi mereka hanya mendapatkan lapar dan haus. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka kita semuanya harus memahami dan mengetahui hal-hal apa saja yang bisa menjadikan puasa kita tidak bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang saya hormati dan yang saya muliakan, maka berbicara shaum Ramadan, ada dua hal yang perlu kita ketahui dan perlu kita pahami. Yang pertama adalah sesuatu yang membatalkan puasa Ramadan itu sendiri, dan yang kedua adalah sesuatu yang bisa merusak pahala puasa Ramadan. Terkait tentang sesuatu yang membatalkan puasa Ramadan kita semuanya tahu dan kita semuanya paham, yaitu makan dan minum di siang hari secara disengaja. Dan tentu kita semuanya insya Allah bisa melewati hal-hal yang terkait masalah yang membatalkan puasa Ramadan. Tetapi yang perlu kita ketahui dan perlu kita pahami, sesuatu yang merusak pahala puasa itu sendiri, dari terbit fajar hingga terbenam matahari, kita sudah
menahan lapar dan haus, tetapi yang kita lakukan itu tidak bernilai ibadah dan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semuanya dalam sebuah hadisnya, khamsun yuftirnas shaim. Ada 5 yang bisa membatalkan pahala puasa. Yang pertama adalah al-kadzib, berbohong. Orang yang berbohong pahalanya tidak batal, tetapi puasanya, maksud saya, puasanya tidak batal, tetapi pahala puasanya batal. Kemudian yang kedua adalah al-ghibah, membicarakan kejelekan orang lain. Rasulullah SAW pernah ditanya terkait masalah ghibah ini, kemudian Rasulullah menjawab, dzikru akhaka bima yukrah, ya, menyebutkan tentang saudaramu sesuatu yang tidak disenangi oleh saudaramu itu. Maka sebisa mungkin dan harus bisa, ketika kita puasa kita tidak boleh membicarakan kejelekan orang lain. Yang ketiga adalah an-namimah, mengadu domba. Orang yang mengadu domba di saat puasa, maka puasanya tetap sah, tapi pahala puasanya tidak ada. Yang keempat adalah an-nadratu bisyahwatin, melihat dengan syahwat. Dan yang kelima adalah al-yaminul kadhib, bersumpah palsu. Maka ketika kita semuanya ingin puasa kita menjadi puasa yang diterima, puasa yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh hanya menahan haus dan lapar, tapi kita harus mampu menghindarkan diri dari 5 hal yang disebutkan tadi. Yang pertama adalah al-kadzib, yang kedua adalah al-ghibah, yang ketiga adalah namimah, yang keempat adalah an-nadratu bisyahwatin, dan yang kelima adalah al-yaminul kadzib. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat menghindarkan diri dari yang 5 tadi, sehingga puasa kita menjadi puasa yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selamat berpuasa, mudah-mudahan puasa kita menjadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.